Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang asbabun nuzul ya, salah satu cabang ilmu di dalam ilmu ulumul Quran yang wajib dipelajari bagi seseorang yang ingin mempelajari lebih dalam tafsir Al-Quran, yaitu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, di sini akan kita bandingkan antara dua kitab, yaitu kitab milik Syekh Mukbil yang terkenal, yaitu Sahih Musnad Asbabun Nuzul. Kitab itu sudah memilah-milah asbabun nuzul yang riwayatnya sahih saja. Adapun di sini Imam Suyuti akan kita bacakan tentang pengantar penulisnya ya, bagaimana beliau di dalam menulis kitab ini, dan juga penjelasan tentang pentahqiq kitab ini ya, agar jelas isi dari kitab Imam Suyuti ini. Kita mulai, yaitu yang pertama pengantar pentahqiqnya kita baca ya. Langsung saja kita baca yang kalimat, dalam ilmu ini muncul seorang ulama yang bernama Imam Al-Wahidi ya. Jadi ulama yang pertama menulis kitab tentang asbabun nuzul ya, kumpulan asbabun nuzul, yaitu namanya Imam Al-Wahidi, 468 Hijriah wafatnya, yang telah mendahului banyak ulama lain dalam bidang ini ya, dalam penulisan kitab periwayatan asbabun nuzul. Akan tetapi buku yang ia tulis masih terdapat banyak kekurangan dan juga banyak melewati ayat tanpa menjelaskan sebab turunnya dengan alasan-alasan yang belum ia jelaskan. Kemudian setelah Imam Wahidi muncullah seorang ulama besar dan jenius bernama Imam Suyuti yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terkandung pada buku ulama-ulama sebelumnya, dan ia juga menulis sebuah buku yang sedang berada di hadapan kita ini, sehingga Haji Khalifah menyebutkan di dalam buku Kashfu Az-Zunnun bahwasanya kitab ini atau Lubabun Nuqul adalah sebuah kitab yang belum ada yang dapat menyainginya, karena dari semua buku-buku yang telah ia baca, maka bahwasanya Imam Suyuti telah memuat di dalam bukunya apa yang terdapat di dalam buku-buku ulama sebelumnya, dan juga Imam Suyuti hanya menuliskan redaksi yang mempunyai riwayat. Dan Imam Suyuti sepertinya sebelum menulis buku ini, ia banyak menghabiskan waktunya dengan kesibukan, dan mungkin saja beliau menulis buku ini pada fase akhir dalam umurnya, sehingga beliau sibuk dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Beliau memfokuskan dirinya ketika ia sudah berumur lebih dari 40 tahun di Raudhah Al-Miqyas, dan di sanalah beliau banyak menulis semua bukunya. Dan mudah-mudahan saya tidak salah jika saya mengatakan bahwa mempelajari buku beliau saja belumlah cukup, karena kebanyakan buku tafsir bercampur dengan ilmu lain. Tetapi dalam buku ini sebab turunnya ayat terpisah sendiri, dan ini dapat membantu dalam memahami ayat dan juga penafsirannya. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam buku ini, buku Imam Suyuti ini, yaitu Imam Suyuti tidak menyebutkan beberapa surat dan ayat yang telah disebutkan oleh Imam Wahidi dan para ulama sebelumnya, dikarenakan beliau menghindari penambahan yang hanya akan membuat pembaca merasa bosan karena terulang-ulang. Juga di dalam buku ini beliau banyak menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam buku Imam Wahidi, karena beliau
datang setelah Imam Wahidi. Maka beliau menyempurnakannya agar tidak terjadi pengulangan. Dan kami telah menyelami dan meneliti cara berpikir Imam Suyuti, dan kami mendapatkan bahwasanya tidak perlunya untuk mengulangi karena satu sebab turun ayat dapat ditemukan pada lebih dari satu ayat. Kami juga mendahulukan untuk tidak menambahkan sesuatu yang baru dari apa yang disebutkan oleh beliau, kecuali hanya beberapa hal saja. Lalu berikutnya, Imam Suyuti dalam menulis buku ini berjalan di atas jalan para ahli tafsir yang dimana mereka kurang berhati-hati dalam mengambil riwayat yang sahih. Nah, ini yang penting ya di sini. Dan hal ini mungkin membutuhkan kajian yang lebih lanjut dan mendalam. Imam Ahmad mempunyai anggapan bahwasanya ilmu sejarah dan tafsir adalah dua ilmu yang tidak mempunyai asal-usul yang jelas, karena berdasar pada talaki dan riwayat yang kebanyakannya bersumber dari para ahli yang tidak memperhatikan pentingnya silsilah perawi hadis. Dan telah banyak dari para mufassir yang sangat tidak berhati-hati dalam hal ini, hingga kebanyakan buku mereka dipenuhi dengan hadis yang gharib, palsu, lemah, dan peristiwa yang tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. Beberapa ahli hadis itu sendiri membedakan satu hal dengan hal lainnya, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang sangat mutasahil atau sangat mempermudah atau tidak berhati-hati dalam menulis kitab sejarahnya, dan sangat berbanding terbalik dengan kitab hadisnya yang sangat berhati-hati dan ketat. Demikian juga yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnul Jauzi. Maka janganlah mereka heran ketika kami menghukumi sebuah hadis dengan derajat yang lemah, karena hukum ini adalah hukum yang dinyatakan oleh para pakar ahli hadis. Adapun para mufassir mempunyai cara pandang yang berbeda dalam hal ini, yaitu mereka memiliki cara pandang seperti para ahli fikih. Dan hal ini bukan berarti bahwa Imam Suyuti lemah dalam segala apa yang ia sebutkan di dalam bukunya. Setiap pembaca haruslah menelaah dengan baik apa yang dikatakan. Kebanyakan apa yang ia riwayatkan dalam tafsir hanya sedikit yang mempunyai sanad. Lalu muncul wasiat yang sangat penting, yaitu sebuah kaidah usul yang sangat masyhur, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, yang artinya sebuah ibroh atau ungkapan, anggapan diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Terkadang sebuah ayat turun dalam perkara khusus atau pada suatu kejadian tertentu, akan tetapi hukumnya menjadi umum dan tidak terpaku hanya pada kejadian dan perkara sebab turunnya saja. Permasalahan dalam hal ini kembali kepada para pakar ilmu fikih dan para ilmu usul fikih, seperti ayat yang turun dalam perkataan zihar, dalam perkataan li'an dan perkataan ila. Semua itu adalah ayat dengan kejadian tertentu, akan tetapi hukumnya berlaku umum. Berikutnya ada beberapa hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu apa yang biasa disebut dengan qat'iyatu subut dan dhanniyatu subut, atau apa yang ditafsirkan dengan sebab turun ayat yang sharih atau jelas, atau mempunyai beberapa kemungkinan atau belum jelas. Dan hal ini pembahasannya juga ada dalam buku usul fikih, dan salah satu buku yang terkenal dalam bidang ini adalah buku Al-Muwafaqat karya Imam Syatibi. Sangat mungkin terdapat satu ayat yang mempunyai sebab turun lebih dari satu. Kami menyebutkan bahwasanya ayat ini turun pada fulan dan fulan karena keduanya melakukan hal yang sama, dan buku ini sangat banyak mencantumkan hal seperti itu. Berikutnya, sesungguhnya saya menganjurkan kepada setiap pembaca buku ini untuk tidak melewatkan membaca muqaddimah ini dan muqaddimah Imam Suyuti, karena melewatkannya dapat menyebabkan ketidakfahaman terhadap isi buku ini. Apa yang kami berikan dalam buku ini, yaitu yang pertama, kami telah mentakhrij setiap ayat dan hadis dan mengembalikan semuanya kepada asalnya. Berikutnya, kami telah memperkenalkan nama-nama pada awal kitab, karena melihat nama-nama tersebut akan sering sekali diulangi dalam beberapa peristiwa.
Dan kami juga telah mengenalkan beberapa penulis buku tafsir dan hadis. Adapun para sahabat, kami telah membahas biografi mereka, tetapi kami hanya membuka pintu untuk menuju ke sana. Berikutnya, kami telah berusaha untuk membenarkan cara pengucapan nama-nama mereka dan juga beberapa lafaz yang jarang terdengar. Berikutnya, hal-hal yang paling penting dari semua ini adalah kami menggunakan dua buku yang sangat penting sebagai referensi kami untuk membantu dalam pekerjaan kami ini. Kami telah meminta pertolongan dari Allah dan kemudian menggunakan dua buku untuk membantu kami, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dan buku Tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kami memilih dua buku ini tersebut karena keduanya adalah buku rujukan dan pegangan dalam bidang ilmu ini, dan juga keduanya lebih sempurna dibanding dari buku Imam Suyuti yang masih banyak terdapat kekurangan. Maka kami sempurnakan dengan kedua buku tersebut hingga terdapat penambahan baru dalam buku ini yang akan ditemui oleh setiap pembaca dalam buku ini. Dan buku ini juga dapat menjadi pegangan yang cukup untuk mendapatkan pengetahuan, dan ilmu ini juga menjadikan buku ini menjadi lebih lengkap. Dalam hal ini, saya tidak berpendapat bahwa di dalam buku ini terdapat penemuan baru untuk tafsir Imam Qurtubi, karena memang buku ini sudah dikenal oleh kebanyakan orang akan kesusahan dan ketidakjelasannya. Akan tetapi kami mengambil dari buku tersebut, dari buku Imam Qurtubi tersebut, beberapa sebab turunnya ayat dan peristiwa yang jika Imam Qurtubi tidak menyebutkannya, maka kitab tersebut akan terlihat sangat tidak sempurna dengan jelas. Akan tetapi agar pembaca tidak merasa bosan dan kesusahan, maka kami berusaha untuk mengetahui perawi teratas dan meringkas beberapa sanad untuk memudahkan pembaca kitab ini. Ini tahqiq oleh Syekh Hamid Ahmad Thohir Al-Basyuni Damanhur Al-Buhairah. Nah, sekarang kita baca tentang pengantar penulis atau pengantar dari Imam Suyuti sendiri, penulis kitab Asbabun Nuzul ini, yaitu pengantar penulis. Mengetahui sebab turunnya ayat mempunyai banyak manfaat, dan orang-orang yang mengatakan bahwa mengetahui sebab turun ayat tidak mempunyai manfaat karena hanya seperti sebuah sejarah adalah pemikiran yang salah. Salah satu manfaat dari mengetahui sebab turunnya ayat adalah mengetahui arti ayat yang diinginkan atau menghilangkan ketidakfahaman. Al-Wahidi berkata, tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut. Sesungguhnya, mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya ayat, maka kesulitan tersebut akan hilang. Penulis telah memaparkan contoh-contohnya di bagian 9 dalam buku Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga penulis telah menyebutkan manfaat-manfaatnya dari pembahasan-pembahasan dan realisasi yang tidak dimuat dalam buku ini. Al-Wahidi berkata, tidak diperbolehkan berkata dalam sebab turunnya ayat kecuali dengan riwayat atau mendengar dari mereka yang menyaksikan wahyu turun dan mengetahui sebab turunnya ayat dan mencari ilmunya. Muhammad bin Sirin berkata, aku pernah berkata kepada Ubaidah tentang satu ayat dari Al-Quran, maka ia berkata, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Telah pergi orang-orang yang mengetahui sebab kenapa diturunkan ayat-ayat Al-Quran, dan yang lain berkata, mengetahui sebab turunnya ayat adalah perkara yang diketahui oleh para sahabat dengan qarinah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, dan kadang sebagian dari sahabat kurang yakin sehingga mereka berkata, saya merasa ayat ini turun pada hal ini. Hal ini seperti yang dikatakan Zubair dalam firman Allah, maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap mereka yang perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kami berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65.
Al-Hakim berkata di dalam kitab Ulumul Hadis, jika salah seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu memberitahukan tentang satu ayat dari Al-Quran bahwasanya sebab turunnya adalah karena hal tertentu, maka itu adalah perkataan yang mempunyai sanad. Dan Ibnu Salah dan beberapa ulama lain sependapat dengan Al-Hakim dan memberikan permisalan dalam hadis yang ditahrij oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Jabir berkata bahwa orang Yahudi mengatakan barang siapa yang menggauli istrinya pada kelaminnya dari arah belakang, maka kelak anaknya akan lahir juling. Maka Allah menurunkan ayatnya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Ibnu Taimiyah berkata perkataan para sahabat ayat ini turun pada hal tertentu. Kadang dimaksudkan sebagai sebab turunnya ayat dan kadang dimaksudkan hal itu termasuk dari ayat tersebut walaupun hal itu bukan sebab turun ayat. Seperti apa yang dikatakan ayat ini maksudnya ini? Para ulama berselisih paham jika seorang sahabat berkata ayat ini turun dalam hal ini, apakah perkataan ini adalah periwayatan sebab turunnya ayat seperti jika disebutkan sebab diturunkannya ayat atau hanya sedang melakukan penafsiran? Dalam hal ini Imam Bukhari mengkategorikannya dalam periwayatan. Kebanyakan buku-buku musnad seperti Musnad Imam Ahmad dan lainnya mengikuti kategori ini kecuali jika setelah perkataan sahabat tersebut dikatakan sebab turunnya, maka semua mereka mengkategorikannya sebagai musnad atau periwayatan. Az-Zarkashi berkata di dalam kitab Al-Burhan, telah diketahui kebiasaan para sahabat dan tabi'in bahwa jika seseorang dari mereka berkata, ayat ini turun dalam hal ini, maka sesungguhnya ia bermaksud bahwa hal ayat tersebut mengandung hukum tersebut dan bukan sebab turunnya. Hal ini termasuk mengambil dalil dari ayat untuk suatu hukum dan bukan bermaksud menukil apa yang terjadi. Aku berkata bahwa hal yang tidak ada perbedaan dalam hal sebab turunnya ayat adalah bahwasanya ayat tidak turun pada waktu sebab turun ayat itu terjadi, dan agar apa yang dikatakan oleh Al-Wahidi bahwasanya sebab turunnya surat Al-Fil adalah kisah kedatangan Habasyah, sesungguhnya itu bukanlah sebab turunnya surat tersebut, tetapi itu hanyalah pengabaran atas peristiwa yang lampau seperti kisah kaum Nuh, Ad, Tsamud, pembangunan rumah, dan lain-lain. Dan seperti apa yang disebutkannya juga dalam firman Allah, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, An-Nisa 125, tentang sebab kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, dan sesungguhnya itu bukanlah sebab turunnya ayat tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, apa yang kami kategorikan musnad dari sahabat, jika dari seorang tabi'in mempunyai hukum marfu juga walaupun mursal, maka dapat diterima jika sanadnya sahih, dan dari beberapa imam dalam ilmu tafsir yang langsung mengambilnya dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, atau menguat dengan riwayat mursal dan lainnya. Nomor 3 yaitu kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan banyak sebab turunnya ayat untuk satu ayat, dan cara untuk mengetahui mana yang diambil adalah dengan melihat ucapannya. Jika salah satu dari mereka mengucapkan ayat ini turun dalam hal ini dan yang lain mengucapkan ayat ini turun dalam hal ini dan kemudian menyebutkan hal yang lain, maka ini mempunyai maksud untuk menafsirkan dan bukan menyebutkan sebab turunnya ayat. Oleh karena itu tidak ada perselisihan dalam dua ucapan tersebut, dan hal ini sudah saya jelaskan dalam kitab Al-Itqan. Maka dari itu, yang benar adalah seharusnya ini tidak dimasukkan ke dalam karya buku yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, akan tetapi sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam karya buku yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. Jika seseorang mengungkapkan dengan kata ayat ini turun dalam hal ini, kemudian ada yang lain yang dengan jelas dan terang-terangan mengatakan sebab turun ayat ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh orang yang pertama, maka perkataan yang kedua
tersebutlah yang dijadikan sandaran, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dalam firman Allah, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Sesungguhnya ayat ini turun sebagai rukhsah atau keringanan untuk menyetubuhi istri dari duburnya. Kemudian Jabir menyebutkan dengan jelas dan terang-terangan bahwasanya sebab turun ayat ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar, maka yang diambil dan dijadikan pegangan adalah hadis Jabir. Jika ada seseorang menyebutkan sebab turun ayat dan ada juga yang menyebutkan sebab turun yang berbeda dengan yang pertama, maka bisa saja ayat tersebut turun setelah sebab-sebab tersebut terjadi seperti apa yang akan kita pelajari dalam ayat li'an. Atau mungkin saja ayat tersebut turun 2 kali seperti apa yang akan kita pelajari dalam ayat ruh pada ayat terakhir surat An-Nahl. Dan dalam firman Allah, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, atau At-Taubah 113. Dan untuk menentukan mana yang lebih kuat adalah dengan melihat kepada sanad dan perawinya adalah orang yang melihat kisahnya atau perawinya salah satu dari ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau dari salah satu kisahnya mempunyai redaksi fatala yang bermakna membaca. Kemudian perawi tersebut ragu-ragu hingga ia mengucapkan fanazalat yang bermakna turun, seperti apa yang akan kita bahas dalam surat Az-Zumar. Nomor 9. Buku yang paling terkenal dalam ilmu ini adalah kitab karya Al-Wahidi, dan kitabku ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama yaitu ringkas. Kedua, memiliki banyak penambahan dari apa yang disebutkan oleh Al-Wahidi. Ketiga, mengaitkan setiap hadis pada yang mentahrijinya dari pemilik kitab-kitab yang muktabar seperti Kutubus Sittah, Al-Mustadrak, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi, Ad-Daruqutni, Musnad Ahmad, Al-Bazzar, Abi Ya'la, Ma'ajim At-Tabrani, Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu Abi Hatim, Tafsir Ibnu Mardawai, Tafsir Abi Syekh, Tafsir Ibnu Hibban, Tafsir Al-Firyabi, Tafsir Abdul Razak, Tafsir Ibnul Munzir, dan lain-lain. Adapun Al-Wahidi terkadang menyebutkan hadis dengan sanadnya tanpa mengetahui siapa yang mentakhrijnya. Oleh karena itu, mengaitkan hadis tersebut kepada salah satu kitab yang disebut tadi lebih utama daripada mengaitkannya kepada takhrijnya Al-Wahidi, karena kema'rufannya dan sudah menjadi sandaran dan keinginan lebih memilihnya dan terkadang menyebutkan hadis secara maktu, sehingga takhrij riwayat tidak dapat diketahui apakah mempunyai sanad atau tidak. Keempat, memisahkan hadis yang sahih dengan yang lain dan yang diterima dengan yang ditolak. Nomor 5, mengumpulkan riwayat-riwayat yang berbeda. Nomor 6, memisahkan yang bukan termasuk dari sebab turunnya ayat. Dan inilah kalimat terakhir dari mukadimah ini, dan dari sini kita memulai untuk masuk pada tujuan kita dengan selalu mengharap pertolongan dari Allah. Ini adalah pengantar dari Imam Suyuti di dalam penulisan kitab Asbabun Nuzul ini ya. Jadi dikarang oleh Imam Suyuti dan ditahqiq dan telah ditahqiq. Tadi pengantar pentahqiqnya sudah dibaca pertama kali. Ya, semoga bermanfaat. Dan bisa membuat kita paham gambaran tentang buku ini dengan perbedaannya dengan buku milik Syekh Mukbil yang membahas tentang hadis-hadis sahih Asbabun Nuzul. Ya, barakallahu fiik. Jadi isinya itu lebih banyak di Suyuti ini daripada yang di Syekh Mukbil ya. Ada banyak ayat-ayat yang gak dicantumkan di kitab Syekh Mukbil tapi dicantumkan di Suyuti ini. Karena memang kitab Syekh Mukbil itu sudah dipilah-pilah hanya yang hadis sahihnya saja. Adapun di Imam Suyuti tadi sudah dijelaskan banyak hadis-hadis yang
kurang sahih yang dimasukkan di dalam riwayat-riwayat asbabun nuzul ini. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan telah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.